Selamat malam, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perayaan Ekaristi hari Minggu Palma, peringati Yesus masuk ke Yerusalem akan dimulai. Misa akan dipimpin oleh Pastor Paroki Katedral, Pastor Wilhelmus. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi yang disiarkan langsung dari Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus, Katedral Makassar. Kita nyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 494. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi, Hosana Rajaku. Keturunan Daud yang dalam nama Tuhan telah datang di dunia. Segala hormat bakti bagimu penebus, dan anak pun bernyanyi, Hosana Rajaku. Punan malaikat di surga bermada, seluruh alam raya berpadu menyembah. Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, sembah sujud. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara dan kebangkitannya. Sekalipun karena keadaan dan kondisi, kita berada di rumah kita masing-masing. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Mari terlebih dahulu kita memohonkan berkat Tuhan atas daun palma yang sudah disiapkan di gereja dan yang mungkin kita siapkan dan kita pegang masing-masing di rumah kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun-daun palma ini yang akan kami gunakan untuk memperingati, mengenangkan Yesus Putramu yang disambut di kota Yerusalem. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mada Bakti nomor 395. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celaka terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celaka terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladan sengsaranya
dan pantas untuk bangkit bersama Dia, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti cangkukku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinunai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua yang melihat aku mengelak-elak. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allah
Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Matius. Diakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya. Benarkah engkau Raja Yahudi? Jawab Yesus, Benar. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu? tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu di dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, Siapakah yang harus kulepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu? memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruang pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya. Jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Sekarang para imam kepala dan para pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang harus kulepaskan? Mereka berteriak. Barabas. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Al-Masih ini? semua orang menyahut, Dia
Dia harus disalibkan. Pilatus berkata, Kejahatan apa yang dilakukannya? tetapi semakin keras mereka berteriak. Dia harus disalibkan. Pilatus menyadari bahwa segala usaha sia-sia, malahan makin menimbulkan huru-hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, terserah kepadamu sekalian. dan seluruh rakyat menyahut. Biarlah darah orang itu menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk tangsi dan mengumpulkan seluruh pasukan di sekelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain jingga. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, Salam, hai Raja Yahudi. Mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain jingga itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon asal Kirene. Dia dipaksa memanggul salib Yesus. Dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecap, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, Inilah Yesus Raja Yahudi. Ada juga dua orang perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya mau membongkar gereja dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab dan para pemuka mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kalau memang Raja Yahudi, biarlah sekarang turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, biarlah Allah melepaskan dia. Kalau berkenan kepadanya, bukankah dia berkata, Saya putra Allah? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya juga. Mulai dari pukul 12, seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. yang artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dengan segera datanglah seorang dari mereka, mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, lalu mencocokkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, Jangan, mari kita lihat saja
apa Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan napas penghabisan. Ketika itu tirai kenisa tersobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka mengangat, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali, dan sesudah bangkit mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar dia putra Allah. demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, khususnya seluruh umat yang berada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti misa live streaming. Hari ini kita membuka Pekan Suci dengan perayaan Hari Minggu Palma. Pertanyaan yang muncul, mengapa pekan ini disebut sebagai Pekan Suci? Disebut Pekan Suci karena sepanjang pekan ini kita merayakan inti iman kita yang terdiri dari 4 peristiwa yang sangat penting, yang tidak lain adalah peristiwa Yesus sendiri. Yang pertama, sebagaimana kita pahami bersama-sama hari ini, kita mengenangkan Yesus yang masuk ke Yerusalem disambut sebagai anak Daud, yang tidak lain disambut sebagai Mesias. Dan karena itu ia disambut dengan penuh kegembiraan yang biasa kita ungkapkan dengan mengangkat daun palma. Yang kedua, hari Kamis kita akan merayakan perjamuan terakhir Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan ke-12 muridnya. Hari Jumat kita akan mengenangkan peristiwa penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus di atas salib.
hari Minggu yang diawali dengan perayaan malam Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, keempat peristiwa ini sangat penting dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus. Karena kita percaya, kita meyakini sebagaimana diwartakan dalam Injil, bahwa karya penyelamatan Tuhan mencapai puncaknya lewat peristiwa yang kita kenangkan, yang kita rayakan, dan kita syukuri dalam pekan suci ini, khususnya pada hari Paskah. Saudara-saudara, ada dua kata yang ingin saya jadikan bahan renungan kita bersama-sama dalam menjalani pekan suci ini, yaitu kata meninggalkan dan ditinggalkan. Dua kata ini saya angkat dari bacaan-bacaan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Bacaan kedua berbicara tentang Yesus yang dikatakan walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan. Sebaliknya telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan seterusnya. Rasul Paulus berbicara tentang Yesus yang meninggalkan kealahannya, ya, lalu datang ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita manusia. Bahkan Rasul Paulus menegaskan bahwa ia masuk dalam kehidupan manusia dan mengalami nasib malang manusia, yaitu penderitaan dan kematian. Saudara-saudara, apa artinya meninggalkan? Kita seringkan juga meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan kampung atau kota kita untuk melakukan suatu perjalanan atau melaksanakan suatu tugas. Dan biasanya kalau orang meninggalkan hal-hal yang berharga dalam hidupnya, tentu ada perasaan berat. Dan mungkin juga ada perasaan sedih karena harus meninggalkan untuk pergi. Nah, saudara-saudara, kiranya dapat kita katakan bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu yang berharga dalam hidup kita untuk melakukan suatu tugas perutusan, maka akhirnya akan muncul satu hal, yaitu pengorbanan. Bahwa kita untuk meninggalkan semuanya itu, dan itu apa yang kita dapatkan dan mendengarkan dari bacaan kedua tadi. Dan itu sebetulnya berbicara tentang Yesus, bahwa ia datang ke dalam
Ditinggalkan oleh siapa? Pertama-tama oleh salah seorang murid yang mengkhianati Yesus. Kemudian disusul murid-murid yang lain. Disusul Petrus yang menyangkal Yesus. Disusul murid-murid yang lain yang pada pergi menyelamatkan diri ketika Yesus ditangkap. Dan tentu saja orang banyak yang menyambut Yesus ketika masuk ke Yerusalem mengambil sikap untuk mengamankan diri. Dan lebih-lebih saudara-saudara yang patut menjadi permenungan kita dalam situasi kewaspadaan yang kita alami saat ini. Bahwa Yesus seakan-akan, ini yang penting, seakan-akan ditinggalkan oleh Bapanya sendiri. Seakan-akan dibiarkan oleh Bapanya mengalami penderitaan atau menanggung beban yang sangat berat, ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Dari kisah sengsara tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus di atas kayu salib berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus berseru karena ia seakan-akan tidak berdaya, seakan-akan ditinggalkan oleh Bapanya. Dan dalam Mazmur tadi, kita juga merenungkan hal yang sama dikatakan tadi. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku? Maka saudara-saudara, di sini kita dapat merenungkan bahwa orang, apa yang dialami oleh Yesus, apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur, sesungguhnya sering juga kita alami. Kita merasa seakan-akan dibiarkan Tuhan. Kita merasa seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Dan kalau demikian, kita mau pergi kemana? Kita mau berseru kepada siapa? Kalau kita merasakan atau mengalami hal seperti itu. Saya menggunakan kata seakan-akan untuk apa penting? Kesetiaan kepada Tuhan, kepada Bapanya. Kesetiaan pada suatu tujuan, pada suatu nilai yang sangat penting. Pengorbanan. Maka saudara-saudara, agar pekan suci ini sungguh-sungguh bermakna, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain.
situasi yang tidak mudah yang kita alami bersama-sama sebagai umat manusia, di mana kita seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Buruk termasuk kita diperlakukan dengan tidak sepantasnya, kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang. Ya, kita harus terus berusaha sedemikian rupa. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan inspirasi yang kita renungkan lewat kisah sengsara Yesus, lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, mari kita memberi semangat kepada mereka yang terlibat langsung dalam usaha untuk mengatasi wabah virus corona. Memberi semangat bencana yang sungguh mengerikan ini. Maka mari saudara, kita lanjutkan perayaan, kita berdoa. Semoga kita senantiasa setia Mari kita berdiri, kita memperbarui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menampingi para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
bagi saudara-saudara yang menderita. Semoga Bapa memberkati dan mendampingi saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang mengikuti perayaan ini, semoga Bapa yang Maha Murah mencurahkan semangat Yesus Kristus Putra-Mu dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk para dokter dan perawat, semua relawan dan satgas yang terlibat langsung dalam upaya untuk mengatasi wabah virus corona. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau menciptakan manusia seturut dengan gambaran-Mu sendiri. Engkau telah membuat tubuh manusia menjadi genisah bagi Roh Kudus yang menguduskan. Kami berdoa kepadamu untuk para dokter, para perawat, dan semua orang yang Kau panggil untuk belajar dan mempraktikkan ilmu pengetahuan penyembuhan untuk orang sakit dan pencegahan sakit dan penderitaan. Kuatkanlah mereka di dalam tubuh dan jiwanya, dan berkatilah pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat memberikan penghiburan bagi mereka. Karya penyelamatan-Mu diwujudkan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang menjadi manusia, hidup di dunia, menyembuhkan orang sakit, menderita, dan wafat di kayu salib. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami datang berdoa kembali ya Allah untuk semua orang yang sedang sakit, yang sedang dirawat di dunia ini akibat infeksi virus corona. Semoga Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga lewat perawatan dan pengobatan mereka boleh disembuhkan. Dan secara khusus kami berdoa untuk anak kami, Mateo Yose Maria Escripa Pabendon, yang saat ini berada di rumah sakit, sedang menjalani upaya perawatan dan pengobatan yang intensif. Semoga karena belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya kami ini boleh kembali mengalami pemulihan, boleh kembali mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami datang bersyukur dan berdoa bersama Kesia Dwi Afrilia yang boleh berulang tahun pada tanggal 2 April yang lalu. Kami mohon ya Allah, sudilah Engkau memberkati anak kami ini, agar ia semakin boleh bertumbuh berkembang menjadi anak yang dewasa, beralih dari masa remaja. Semoga ia semakin dapat menemukan dalam hidupnya rencana Tuhan yang selalu indah bagi kami makhluk ciptaan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Nyanyian persembahan Mana Bakti nomor 379. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkat sengsara dan wafat putramu, Engkau semakin dekat dengan kami. Engkau membuat hidup orang beriman semakin bermutu, meski jasa kami sendiri tak seberapa dan tak layak untuk memperoleh belas kasih-Mu. Semoga berkat korban Kristus ini kami Kau perkenankan menerimanya dengan penuh rasa syukur. Allah Bapa kami, dampingilah kami dan gabungkanlah persembahan kami dengan korban putramu terkasih. Limpahkanlah kami dengan kekayaan belas kasih-Mu, yaitu pengampunan dosa yang sangat kami butuhkan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib tersingkaplah hukuman dunia dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari
bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil roti, sekali lagi mengucap syukur kepada, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Akanlah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Likuada, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ke saudara corona. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasihlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah baliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Oh,
baik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan karunia suci, yaitu tubuh Kristus Yesus Putramu terkasih. Berkat wafat Putramu, iman kami Kau hidupkan, dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon, semoga berkat kebangkitannya, kami dapat mencapai tujuan perjalanan hidup kami, yaitu kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita tutup perayaan Ekaristi pada hari Minggu Palma ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, khususnya yang ada di rumah masing-masing, senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dalam rangka hari Minggu Palma sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup Mana Bakti nomor 394. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Tanpa batas kasih-Nya rela menderita. Penyelamat dunia, teladan pencinta. Terpuji Raja Kristus, mulia selamanya. Terpuji Raja Kristus,